Keluarga Yosua beri kuasa ke pengacara lapor balik Ferdy Sambo dan istri. Kami akan segera proses di Jakarta, karena nanti rekan-rekan saya tanda tangan, setelah tanda tangan semua, baru langsung kita proses untuk daftar di SPKT Baris Polri. Karena kita dari segi humanisme sudah kita tawarkan untuk segera sadar dan bertobat, tetapi yang bersangkutan belum mau sadar dan belum bertobat, maka kita proses sampai mereka benar-benar tidak mau lagi memproduksi hoax. Ya. Terkait dugaan gangguan jiwanya gimana? Itu pura-pura, beliau tidak gangguan jiwa, intinya masih bisa diduga menyuap, masih bisa mempengaruhi. Saya kira penyidik sudah punya tahapan-tahapan, dan dengan sekarang tahapannya Ferdy Sambo sudah sebagai tersangka, saya kira penyidik sudah punya. Apalagi ada perintah dari Bapak Kapolri untuk akselerasi ini, dan itu sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pak Irwasum, Pak Komjen Budi Agung agar tim maraton. Jadi kita melihat apa yang harus kita dorong semuanya sudah berjalan. Kesaksian adalah satu alat bukti. Ya. Hasil pemeriksaan ahli, apapun bentuknya juga adalah alat bukti. Oke. Alat bukti 2 sudah cukup untuk menetapkan seseorang tersangka, meskipun dia belum menyatakan secara langsung. Karena pada dasarnya seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa yang namanya tersangka itu nanti juga jadi terdakwa, keterangannya itu posisinya paling terakhir. Artinya kita tidak bisa menilai tepat dan tidak tepat, yang bisa menilai itu adalah penyidiknya yang mengetahui substansi pembuktiannya. Jadi 40 hari itu cukup lama ya untuk menentukan tersangka, karena dari awal kan ada di TKP, lalu juga sebetulnya kalau dari awal dilakukan the scientific crime investigation maka akan lebih mudah. Ya, teorinya saya dengar seharusnya penyidik itu semua yang ada di TKP itu kan diwawancara dan ditahan, itu prosedurnya, dan itu tidak terjadi. Ini juga seperti tarik ulur dari LPSK, lalu Komnas Perempuan, semua berbicara tentang penyakit jiwa, gangguan PTSD, gangguan psikologis, trauma, dan masalahnya publik tidak percaya, ya kan? Itu bisa disebut sebagai malingering, yang berpura-pura sakit ketika dimintai kesaksian, tetapi tidak sakit ketika memberikan perintah kepada supir, kepada anak, atau berangkat ke Makobrimob untuk menjenguk dan memberikan pernyataan. Pertanyaannya adalah, waktu melapor pelecehan seksual Ibu PC bisa, tapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan, kenapa sampai hari ini belum diminta keterangan? Kalau pertanyaan spesifik itu saya bisa jelasin. Apa itu? Ya. Pada saat pelaporan, Ya. maka klien kami itu tentu diverifikasi. Apakah benar melapor? Benar. Apakah itu dialami? Dialami. Berarti tidak trauma? Bukan, itu hanya verifikasi bertanya. Ya, berarti kan dengan menjawab normal berarti kan tidak trauma. Kenapa untuk kasus Kita penembakan? masuk yang namanya undang-undang ya nomor 12 tahun 2022. Ya. Kalau ada laporan, bahkan dalam undang-undang yang baru itu, ya, saksi plus 1 aja itu bisa digunakan. Itulah kemenangan yang namanya gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Diundangkan. Kenapa? Sulit pembuktiannya kalau harus melihat di tengah jalan seorang perempuan misalnya, lalu dia melapor. Keluarga Yosua beri kuasa ke pengacara lapor balik Ferdy Sambo dan istri. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J memberikan kuasa kepada pengacara Kamarudin Simanjuntak untuk melaporkan balik Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Pengacara datang langsung ke Jambi untuk meminta persetujuan perihal laporan itu. Hari ini kami tim dari kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat datang ke Jambi untuk meminta tanda tangan dari klien kami, yaitu dari Bapak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak. Kata Kamarudin Simanjuntak didampingi Samuel dan Rosti, orang tua Brigadir J. Kamarudin menyampaikan dirinya telah memberikan ultimatum kepada Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati untuk segera meminta maaf dan untuk tidak lagi memberikan informasi bohong. Namun ultimatum tak digubris hingga 5 laporan baru kembali dilayangkan. Saya sebelumnya sudah berikan ultimatum kepada Bapak Ferdy Sambo maupun dengan Ibu Putri Chandrawati supaya segera minta maaf dan tidak terus planning apa itu hoak-hoak. Tetapi karena mereka belum sadar juga kami terpaksa melaporkannya yang bersangkutan dengan tindak pidana membuat laporan palsu sebagaimana yang dimaksud pasal 317, 318 Hukum Pidana Jukto 55 dan 56 ujarnya.
Kamarudin mengatakan pihak keluarga Yosua memberikan 5 surat kuasa untuk melakukan pelaporan balik. Adapun 5 surat kuasa yang dimaksud itu terkait dugaan laporan palsu, informasi hoax, pencurian uang, obstruction of justice, dan tindakan melawan hukum secara perdata. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, jadi tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebagian netizen pun membahas usaha Kamarudin selaku pengacara dari Brigadir J terkait kasus yang ditanganinya terus mendapat progres hingga menuju titik terang. Di media sosial khususnya Twitter ada sebagian netizen yang menyuarakan pendapat mereka soal Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara pro bono tanpa bayar dalam kasus ini. Beberapa melontarkan pujian padanya. Kamarudin Simanjuntak pengacara berdarah Batak yang tak cuma berani dan vokal, tapi juga cerdas. Apresiasi tinggi untuk orang-orang baik yang mau membantu. Seru sebuah akun. Pengacara keluarga Brigadir J sudah jauh-jauh hari mengharapkan penetapan status tersangka pada PC dan hari ini terwujud, sebut yang lain. Untuk perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka terkait tewasnya Brigadir J. Ferdy Sambo diduga memerintah Baradae untuk menembak Brigadir J. Selain Ferdy Sambo, Polri telah menetapkan 3 orang tersangka lain, yakni Baradae Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kini menyusul Putri Chandrawati yang juga berstatus sebagai tersangka. Dalam 2 hari, narasi kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat berubah. Irjen Ferdy Sambo mengaku bohong. Publik kembali emosional, geram, dan skeptis. Pada Kamis malam, Sambo melalui pengacaranya menyampaikan permohonan maaf atas tewasnya Brigadir J. Dia juga bicara soal memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik terkait kasus ini. Awalnya baku tembak, ternyata bukan. Awalnya tuduhan pelecehan di rumah dinas, belakangan jadinya ada kejadian di Magelang. Pihak keluarga Brigadir Yosua tidak percaya. Masyarakat pun tampaknya demikian. Sambo masih terus berada di trending topik Twitter Indonesia seperti dipantau pada Jumat pada tanggal 12 Agustus 2022. Kini sudah ada 83.000 tweet soal itu. Masyarakat pun tanpa reaksi netizen Indonesia adalah antipati terhadap perkembangan terbaru kasus Ferdy Sambo. Tidak hanya itu, sentimen negatif muncul kembali terhadap institusi Polri. Inilah beberapa kicauan netizen di Twitter. Sama wakil warga dan ketua RT plus RW menyatakan tidak akan percaya omongan Sambo sang pembohong. Kata @marha. Si Sambo itu udah bohong perihal korban tembak, perihal pelecehan seksual di rumah dinas, kata @fradit. Ngelihat polisi percaya omongan Sambo jadi kepikiran Konpres yang kemarin tuh cuma skenario aja buat nyenengin masyarakat aja, kata @alnetis. Terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tak sampai di situ saja, bahkan Hotman Paris pun sampai mengundang diskusi Patra MZ, kuasa hukum Putri Chandrawati. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris mengundang pengacara Putri Chandrawati di acara Hot Room yang dipandu olehnya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, tanpa basa-basi, Hotman Paris langsung mengulik terkait istri Ferdy Sambo yang disebut juga menjadi saksi kunci kematian Brigadir J. Bahkan Hotman Paris menyoroti belum munculnya Putri Chandrawati untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir J. Melaporkan kasus pelecehan, Ibu PC bisa, tetapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan kenapa belum beri keterangan? Tanya Hotman Paris. Patra langsung memberikan klarifikasi kenapa kliennya bisa membuat laporan tapi terkesan sulit diminta keterangan. Pada saat pelaporan, klien kami diverifikasi, apa pelapor? Benar. Apa dialami? Dialami, tutur Patra. Jawaban kuasa hukum istri Ferdy Sambo itu pun semakin membuat Hotman tambah penasaran. Hal itu tak lain karena Putri Chandrawati dikabarkan alami trauma pasca kejadian pelecehan yang menimpa dirinya tersebut. Bahkan istri mantan kadif propam itu sampai disebut menjalani perawatan di salah satu psikolog. Berarti tidak trauma, ujar Hotman Paris sembari tertawa kecil. Bukan bang, itu hanya verifikasi, bertanya jawab Patra. Tak sampai di situ, Hotman juga penasaran alasan Putri masih melanjutkan laporannya, padahal orang yang diduga melakukan pelecehan sudah meninggal dunia. Hotman Paris menjadi salah satu public figure yang cukup aktif berkomentar soal kasus penembakan Brigadir J. Hotman sempat meminta Baradae untuk bercerita sebenar-benarnya di hadapan kepolisian sebelum Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sejalan dengan Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Brigadir J pun juga mempertanyakan
keberadaan Putri Chandrawati. Bukan hanya itu saja, bahkan Kamarudin menjuntak terang-terangan bongkar kejanggalan atas tudingan yang ditujukan pada almarhum Brigadir J. Dalam keterangannya baru-baru ini, Kamarudin mengaku ada yang aneh atas pengakuan Ferdy Sambo yang merasa emosi setelah mendapat laporan dari Putri Chandrawati terkait pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J. Bahkan Kamarudin mengaku tak percaya dengan pengakuan Ferdy Sambo soal pelecehan tersebut.